Kesempatan ini kita akan coba menjelaskan mengenai materi SAW, Simple Additive Weighted. Salah satu metode yang digunakan dalam pemecahan masalah yaitu untuk kasus yang menggunakan beberapa kriteria. Sebagai contoh, kita akan mencoba menangani kasus sebuah perusahaan yang akan mencoba membuat gudang baru, di mana ada 3 alternatif tempat yang akan dijadikan gudang baru, yaitu Ngemplak. Kebetulan ini di daerah Yogyakarta ya. Ada alternatif pertama adalah Ngemplak, yang kedua adalah Kalasan, dan yang ketiga adalah Kota Gede. Di mana kriteria yang digunakan ada 5. Kriteria pertama adalah jarak dengan pasar terdekat dalam kilo. Kriteria kedua adalah kepadatan penduduk. Kriteria ketiga adalah jarak dari pabrik. Kriteria keempat adalah jarak dengan gudang, dan yang kelima adalah harga tanah dalam rupiah per meter persegi. Di sini ada rating kecocokan yang bernilai antara 1 sampai 5, yaitu nilainya nilai kecocokan antara sangat buruk nomor 1 dan nomor 5 adalah sangat baik. Sedangkan untuk tingkat kepentingan 1 sampai 5, 1 sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi. Kemudian ada bobot preferensi kriteria juga. Nah, bobot preferensi kriteria yaitu bobot dari setiap kriteria. Karena ada 5, maka nilai bobot preferensi kriteria ini nanti juga ada 5 nilai. Di mana bobot ini didapat dari beberapa cara yang dapat dilakukan oleh peneliti. Oke, berikutnya kita mempunyai data sebagai berikut. Kita sudah punya data yang kita peroleh dari beberapa sumber yang direkap sehingga menghasilkan di mana alternatif 1 itu untuk kriteria 1 yaitu jarak dengan pasar itu bernilai baik. B adalah baik, C cukup, SB adalah sangat baik. Kemudian BR di sini buruk, di mana nilainya sangat baik adalah 5, baik 4, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data asli seperti ini, kita rubahlah ke dalam rating kecocokan data tersebut ya. Di sini berarti ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, kemudian ada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Kita lihat di sini untuk yang alternatif 1 terhadap kriteria 1 bernilai B. B adalah baik bernilai 4, tadi rating kecocokannya adalah 4, maka kita masukkan nilai 4. C adalah 3, sangat baik 5, dan seterusnya. B 4, 3, 4, 5, sangat baik 4. B buruk adalah 2. Di sini C 3, buruk 2, buruk 2. C3, buruk 2. Maka kita dapatkan tabel sebagai berikut. Tabel ini nanti akan membentuk suatu matrik keputusan. Matrik keputusan adalah ini, di mana matrik keputusan disebut dengan X. Kita masukkan nilainya lagi, jadi 4, 3, 5, 4, 3, 4 di kolom kedua. Kolom ketiga adalah 5, 4, 2. Di kolom keempat adalah 3, 2, 2. Dan yang terakhir di kolom kelima adalah 3, 3, 2. Perlu diperhatikan, berarti kita mempunyai 3 baris dan 5 kolom. Atau berordo 3 kali 5 dalam matriks. Nah, kemudian diketahui tadi bahwa bobot preferensi kriteria kita adalah 5 untuk karakter kriteria 1, 3 untuk kriteria 2, dan seterusnya 4, 4, 2. Nah, setelah kita mempunyai bobot preferensi dan matrik keputusan ini, maka kita buatlah normalisasi matriks X. Di mana rumusnya adalah R di sini adalah row, baris, RIJ sama dengan XIJ adalah data setiap baris kolom dibagi max dari XIJ. Sehingga untuk data yang pertama, yang dalam hari ini adalah 4 di sini adalah R baris 1 kolom 1, sehingga dituliskannya adalah R11. Mana XIJ adalah data yang ada pada lokasi tersebut, yaitu 4.
Kemudian max, kita tuliskan max dari XIJ. Jadi kita tuliskan max dari berapa angkanya kolom ini? 4, 3, 5. Maka kita tuliskan 4, titik koma, 3, titik koma, 5. Kurung. Oke. Nah, ulang lagi, ini adalah kurung kurawal ya. Nah, kalau sudah, hasilnya adalah atasnya 4 dibagi maksimum dari 3 angka ini adalah 5. Maka 4/5 adalah 0,8. Kemudian yang berikutnya adalah baris 2 kolom 1 dituliskan dengan R21. R21 datanya sendiri adalah 3. Kemudian cari maksimum dari 4, 3, 5 sama. Dihasilkan 3/5 sama dengan 0,6. Begitu juga dengan R baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga kolom ke-1. Nilainya adalah 5. 5 per max dari 4, 3, 5 adalah 5/5 sama dengan 1. Nah, ini kita lakukan untuk keseluruhan kolom. Begitu juga dengan kolom kedua. Kolom kedua berarti R baris 1 kolom 2. Dituliskan baris 1 kolom 2. Begitu juga dengan baris 2 kolom 2. R2 kolom 2. Begitu juga dengan baris R3 kolom 2. Cara mencarinya sama. R1 kolom 2 adalah, kita lihat 4/4/3/4 ya. Jadi sama 4 per maksimum dari 4, 3, 4. Sehingga kita peroleh adalah 4/4 sama dengan 1. 4/4 sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai kolom yang terakhir. Jadi begitu terus sampai semua kolom terakhir. Kolom terakhir adalah baris 1 kolom ke-5. Jadi R15, kemudian R25 dan R35 ya. Untuk R baris 1 kolom 5 maka nilainya adalah nilai di dirinya sendiri 3. Kemudian dicari maksimum dari kolom tersebut yaitu 3, 3, 2. Sehingga didapat 3 maksimum 3 adalah 1 dan seterusnya. Setelah itu maka diperolehlah sebuah matrik dengan ordo tetap 3 baris dan 5 kolom. 3 baris dan 5 kolom. Oke, yang disebut dengan matrik ternormalisasi. Matriks ternormalisasi. Normalisasi. Oke. Nah, ini ada dengan simbol R diperoleh matrik. Kita masukkan angkanya tadi. Pertama adalah 0,8. Ini 0,6 dan 1. Yang berikutnya adalah 1, 0,75, 1. Yang berikutnya ya. Kemudian untuk yang kolom 3, 1, 0,8, 0,4. Berikutnya 1, 0,667, kemudian 0,667. Ya, yang berikutnya adalah 1, 0,667. Ini ada 3 baris, 5 kolom. Nah, ini yang disebut dengan matrik ternormalisasi. Terakhir berikutnya adalah proses perankingan. Proses ranking ini disesuaikan dengan bobot preferensi yang sudah ditentukan pada awal tadi, di mana kriteria 1, 2, 3 sampai 5 itu mempunyai bobot preferensi 5, 3, 4, 4, 2. Sehingga untuk mendapatkan nilai value yang pertama,
Value yang pertama adalah kita mengalihkan bobotnya dikalikan dengan setiap nilai. Bobotnya adalah 5 dikalikan dengan 0,8 ditambah 3 dikalikan 3 dari sini dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan dengan 1 ditambah 4 lagi dikalikan dengan 1 lagi ditambah 2 dikalikan dengan 1, sehingga diperoleh hasil adalah 17. Diperoleh hasil 17. Oke, kita geser sedikit ya. Setelah itu kemudian kita cari value yang kedua. Value yang kedua sama kita mengalihkan bobot preferensi tadi 5, 3, 4, 4, 2 tadi dengan nilai yang ada pada baris kedua. Jadi 5 dikalikan 0,6 ditambah 3 dikalikan 0,75 ditambah 4 dikalikan 0,8 ditambah ya, kemudian berikutnya dan seterusnya sampai diperoleh hasil adalah 13,1167. Dan yang ketiga, value yang ketiga dengan cara yang sama, kita peroleh 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 0,4 dan seterusnya sampai diperoleh angka 13,6. Dari sini akan terlihat bahwa ranking yang pertama yang paling tinggi berurutan adalah V3, V2. Maaf, ranking yang pertama adalah V1 ya 17 ya. Kemudian V3, baru kemudian V2. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan menggunakan SAW, maka perusahaan akan memilih V1 yaitu ngemplak untuk dijadikan lokasi gudang. Demikian. Terima kasih.